Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kembali lagi saya Hendra Bakti hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel untuk menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif di pagi hari ini tentunya. Saya berharap Anda semuanya sudah pada sarapan, memulai aktivitas dengan penuh semangat, dan saya berharap semua aktivitasnya bisa berjalan sukses tentunya ya. Pagi hari ini kami menghadirkan seorang kepala dinas, yaitu Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Ibu Aryati Puspasari, yang kemudian nanti akan membahas secara detail terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan di masa pandemi ini. Apa kendalanya? Dan dengar-dengar ada kabar bahwa situs online dari Disdukcapil Makassar ini sempat dihack yang kemudian menghambat pelayanan administrasi, dan sekarang ini sudah mulai kembali pulih. Kita akan berbicara banyak tentang pelayanan administrasi kependudukan catatan sipil Kota Makassar dengan Ibu Kadis. Selamat pagi Ibu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ibu Aryati Puspasari. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Iya. Baik, Bu Kadis mungkin bisa jelaskan kepada kami saat ini seperti kita ketahui masa pandemi masih sedang berlangsung di beberapa negara termasuk Indonesia dan Makassar pada khususnya. Bagaimana bentuk pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar? Apakah ada hambatan? Sejauh ini berjalan maksimal atau bagaimana, Bu? Iya, alhamdulillah secara umum sejak pandemi ini dan sejak kami berlakukan pelayanan, jadi kami bertransformasi ya, Hendra. Sejak ada himbauan atau perintah dari Bapak Dirjen Dukcapil untuk segera melakukan transformasi dari layanan offline atau tatap muka menjadi layanan online, itu kami lakukan tanggal 17 Maret 2020 kemarin, dan itu berlaku sampai dengan hari ini. Nah, secara umum otomatis dari transformasi itu maka kebiasaan masyarakat yang biasanya datang ke kantor Dukcapil untuk menerima atau mengakses layanan kami, itu kemudian kami betul-betul lockdown untuk kami bertransformasi berubah menjadi layanan secara online atau secara daring, baik itu melalui website kami maupun dengan nomor WA yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk kemudian bisa mengakses layanan kami. Nah, itu terjadi sampai hari ini, dan alhamdulillah dari sekian banyak layanan yang ada di Disdukcapil Makassar, hampir semuanya bisa kami layani kecuali ada beberapa layanan. Apa itu yang mungkin belum terlalu terlayani begitu ya? Iya. Ada satu layanan yang memang sama sekali belum bisa kami lakukan, yaitu melakukan perekaman KTP elektronik bagi yang memang belum pernah melakukan perekaman biometrik ya. Yang belum pernah sama sekali ada IKTP-nya sampai dengan begitu. Iya, betul. Jadi masyarakat yang misalnya anak-anak yang baru berumur 17 tahun, kemudian memang masyarakat yang belum sempat melakukan perekaman KTP elektronik, sampai dengan hari ini itu belum bisa kita layani. Apa yang menjadi kendalanya? Kenapa kami belum bisa melayani? Karena ini sangat rawan, sangat beresiko untuk adanya transmisi perpindahan virus, transmisi lokal virus. Kenapa? Karena pada saat melakukan perekaman KTP elektronik itu kontak antara masyarakat, peralatan dengan petugas itu cukup intens, karena ada perekaman biometrik retina mata di mana alat itu melengket di wajah, kemudian sidik jari yang keseluruhannya diambil, kemudian difoto kan, dan itu di masa pandemi ini sangat kami hindari. Di bulan, kalau saya tidak salah, sekitar bulan Juni memang sudah ada izin dari Dirjen Dukcapil untuk bisa melakukan perekaman bagi daerah-daerah yang sudah berstatus zona hijau. Iya. Bagi daerah yang masih statusnya mengkhawatirkan atau status merah, zona merah, seperti contohnya Makassar, iya, 1 bulan yang lalu justru sangat memprihatinkan ya, angkanya masih sangat-sangat tinggi. Itu sama sekali kita tidak dianjurkan untuk melakukan itu. Nah, itu sampai sekarang. Jadi kami sudah menyampaikan juga kepada pimpinan Bapak PJ Wali Kota, dan beliau sangat support untuk kemudian kita melakukan pencegahan pada saat
ini, sehingga memang kita belum diberikan izin. Oke, sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi tujuannya adalah hal yang baik begitu ya. Karena saat ini kita berada di masa yang tidak biasa, di masa pandemi. Jadi upaya pencegahan penyebaran itu juga harus menjadi prioritas begitu Ibu ya, sehingga tidak bisa dilakukan perekaman data yang berkaitan dengan IKTP begitu. Lalu ketika ada masyarakat yang memang sangat urgent membutuhkan KTP segera, langkahnya seperti apakah? Apakah akan diberikan surat keterangan sebagai pengganti IKTP atau seperti apa, Ibu? Jadi memang ada solusi yang kami berikan buat masyarakat yang memang sangat membutuhkan adanya KTP elektronik, yaitu adanya penerbitan biodata. Jadi biodata itu berisi data sama dengan KTP, hanya memang rekam biometriknya yang belum ada, sidik jarinya, retina matanya memang belum ada. Tetapi bahwa menegaskan yang bersangkutan itu adalah warga negara Indonesia dengan data yang sesuai dengan database kami, maka kami keluarkan dalam bentuk biodata, dan itu digunakan pada saat penerimaan mahasiswa PTN ya. Kemudian kemarin ada penerimaan kepolisian, tentara, kemudian ya masyarakat yang memang mau akses perbankan, itu semua bisa diterima. Baik, beberapa instansi bisa menerima rekaman biodata yang dikeluarkan oleh Disdukcapil sebagai pengganti sementara IKTP begitu ya. Oke, ini bagus karena jangan sampai biodata yang dikeluarkan Disdukcapil ini kemudian tidak diterima oleh beberapa instansi yang menjadi persyaratan memasukkan pengganti IKTP misalnya seperti itu ya. Berarti ada koordinasi yang dilakukan pihak Disdukcapil dengan beberapa instansi. Betul. Jadi ada beberapa lembaga memang yang mengkonfirmasi sebenarnya ya, konfirmasi apakah ini benar keluaran Dukcapil. Jadi kami memang menjelaskan bahwa baru itu yang kami bisa keluarkan dengan kondisi yang memang tidak normal saat ini. Kami tidak bisa melakukan perekaman, tetapi masyarakat berhak untuk mendapatkan dokumen kependudukan agar bisa mengakses layanan publik yang lain. Ini informasi yang sangat penting bagi kita pemirsa yang mungkin saat ini sedang menyaksikan Sapa Sulsel. Jadi bagi Anda yang sedang ingin membuat KTP untuk pertama kalinya atau belum pernah merekam sama sekali identitas diri di Disdukcapil, sekali lagi ini belum bisa dilakukan penanganannya karena di masa pandemi. Jadi tapi ada surat yang berupa biodata begitu yang dikeluarkan oleh Disdukcapil sebagai pengganti IKTP yang Anda ingin urus begitu. Lalu untuk yang lainnya lancar Ibu ya? Alhamdulillah. Jadi total 24 dokumen kependudukan yang dihasilkan oleh Dukcapil, memang hanya perekaman KTP elektronik yang belum bisa 24 dokumen yang dihasilkan Dukcapil itu bisa disebutkan diantaranya apa saja Pak? Kartu keluarga, akte kelahiran, kutipan akte kelahiran, kemudian ada akte kematian, ada akte perceraian, pernikahan, ada surat keterangan, ada pindah ya. Jadi KTP elektronik itu semua. Kartu identitas anak saat ini memang karena kami anggap tidak urgen, jadi kami tidak prioritaskan untuk melakukan pencetakan dulu, karena setelah berkoordinasi juga dengan pihak di Dinas Pendidikan, ternyata penerimaan siswa baru kemarin itu belum mensyaratkan itu, sehingga memang kami utamakan dulu bagi kepemilikan dokumen yang lain. Oke, baik. Sebentar kita akan melanjutkan perbincangan ini. Apa kendala yang kemudian sedang dihadapi oleh pihak Disdukcapil dalam hal memberikan pelayanan maksimal terhadap administrasi kependudukan? Kabarnya situs yang menjadi andalan bagi Disdukcapil untuk membantu warga mengurus administrasi kependudukan sempat dihack. Lalu bagaimana kabarnya saat ini? Kami akan langsungkan perbincangannya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mungkin Anda sedang berniat untuk mengurus beberapa dokumen administrasi kependudukan. Dengarkan perbincangan kami karena kami masih bersama dengan Aryati Puspasari yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kita langsungkan kembali. Bu Kadis, terkait dengan situs yang menjadi akses yang diakses oleh masyarakat terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan ini, kabarnya minggu lalu sempat dihack begitu. Bisa diceritakan sejauh ini bagaimana penanganannya dan seperti apa kondisinya waktu itu, Bu? Iya, jadi tepatnya hari Kamis lalu itu masyarakat tiba-tiba tidak bisa mengakses layanan kami melalui situs www.dukcapilmakassar.co.id yang memang biasa diakses masyarakat untuk mendapat layanan.
Nah, setelah kami periksa ternyata memang halaman depan, jadi halaman utama dari website kami itu yang dihack. Tapi setelah kami periksa bahwa di aplikasi layanannya, khusus di www.dukcapilmakassar.co.id/app, itu masih bisa terbuka. Jadi hari Kamis itu masyarakat masih bisa mengakses layanan online kami melalui itu. Kalau analoginya ya, kunci pintunya itu yang yang dikunci sama orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi masyarakat bisa mengakses lewat pintu yang lain, ini ceritanya ya, analoginya. Nah, di hari Jumat itu ternyata baik pintu utama maupun pintu samping itu yang terkunci. Jadi dihack semua. Dihack, ya, jadi hari Jumat itu full memang masyarakat tidak bisa mengakses layanan. Alhamdulillah tim IT kami bekerja ekstra dan di hari Minggu sebenarnya kita uji coba, kita sudah bisa memulihkan kurang lebih sekitar 75% website kami, artinya bahwa untuk layanan online masyarakat itu sudah bisa mengakses. Dan terbukti di hari Senin kemarin subuh itu masyarakat sudah bisa kembali mengakses layanan melalui www.dukcapilmakassar.co.id/app. Itu sudah bisa diakses oleh masyarakat, termasuk dengan mau mengambil antrian KTP elektronik. Karena Dek Hendra ya, KTP elektronik kan kalau di kondisi normal itu antriannya bisa sampai 800 sampai 1000 orang khusus untuk yang di Alauddin. Padahal ya kondisi ruang pelayanan kami memang tidak representatif lagi untuk bisa melayani masyarakat dengan jumlah itu. Maka kami memberlakukan antrian online untuk masyarakat agar tidak ada penumpukan, karena memang yang kita hindari adalah jangan sampai ada kerumunan warga untuk ambil antrian. Antrian online ini dikhususkan kepada warga yang ingin mengambil. Betul. Ya, mengambil KTP elektroniknya. Artinya prosesnya sudah selesai. Sudah selesai, yang tidak sama dengan perekaman itu ya. Jadi daftar, dia sudah pegang suket atau keterangan perekaman. Kemudian dia ambil nomor antrian, itu yang dibawa nanti karena lewat HP saja ya. Dia bawa ke PTSP. Di mana Bu? Di PTSP. Bukan di Disdukcapil Alauddin? Bukan. Jadi kami pusatkan di PTSP Balai Kota karena kami anggap ruangan pelayanan yang ada di sana itu cukup representatif dan untuk menjaga physical distancing itu tetap bisa dilakukan karena ruangannya lebih lapang, lebih representatif untuk bisa melayani masyarakat dalam jumlah yang cukup ya. Jika Anda tadi mengatakan bahwa di hari biasa biasanya mencapai 800 antrian yang mengambil iktp-nya begitu, itu saat ini berapa jumlah untuk setiap harinya Bu? Iya, jadi khusus untuk antrian online kami buka kuotanya sampai 250. Iya. Kenapa? Karena menjaga kami baru distancing. bisa seperti itu untuk menjaga physical distancing dan ada step-step yang harus kami lakukan pada saat melakukan pengambilan KTP ya. Selain jaraknya harus diatur, setiap warga yang sudah mengambil KTP karena ada dilakukan proses aktivasi, maka setelah satu orang melakukan proses aktivasi, petugas kami harus melakukan disinfektan atau membersihkan dulu peralatan itu, kemudian bisa benar-benar berlakukan juga protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus. Oke, baik. Butuh waktu berapa lama ketika seseorang sudah mengakses situs dari Disdukcapil, kemudian memasukkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan di sana, menguploadnya? Butuh waktu berapa lama ketika mereka mulai dari awal sampai kemudian iktp-nya itu jadi? Kalau saat ini khusus untuk KTP elektronik, misalnya hari ini ambil nomor antrian karena memang jumlah masyarakat yang mau mengambil cukup besar, jadi ambil hari ini terpaksa harus ambil antrian hari ini, tapi untuk pengambilan minggu depan. Jadi kalau hari Selasa hari ini, tadi subuh kita buka itu setiap jam 5 subuh. Jam 5 subuh kita buka dengan kuota 250, biasanya cuma 30 menit itu sudah habis. Baru minggu depan hari Selasa baru bisa mengambil KTP-nya. Itu untuk yang bagi mengambil, Ibu ya. Yang kemudian mulai pada saat pengurusan sampai selesai? Saya kira
kan sudah selesai perekaman. Oh, oke. Jadi tinggal ngambil antrian aja, untuk ya? dicetakkan. Jadi begitu mereka datang ke PTSP setelah ada nomor antriannya, itu tinggal mengambil. Oke, Gitu. baik. Oke, baik. Jadi karena antrian begitu panjang, jadi 1 minggu begitu ya, mulai dari mengambil nomor antrian sampai pengambilan itu. Iya, jadi kalau tadi subuh sempat ngambil antri, itu minggu depan hari Selasa baru bisa ke PTSP karena memang jumlahnya cukup terbatas. Per hari Senin kemarin situs website dari Disdukcapil Kota Makassar ini kembali sudah mulai normal dan bisa diakses oleh masyarakat lagi, alhamdulillah, dan masyarakat sudah bisa mengurus kembali begitu ya. Tapi belajar dari pengalaman ini begitu Bu, memang apakah masih ada kelemahan begitu dari situs website ini, mengingat keberadaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu begitu penting karena data-data kependudukan ada di sana. Jika kejadian seperti ini, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa yang dihack hanya bagian pintu depan aja, isi dari rumah itu tidak ada yang diganggu-ganggu begitu ya. Tapi mengantisipasi hal ini terjadi kembali, mengingat ini keberadaannya sangat penting, sangat vital begitu ya. Apa yang kemudian harus dilakukan? Kelemahan apa yang harus dibenahi begitu? Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa server kami itu ada beberapa. Jadi server untuk pelayanan khusus untuk website itu terpisah dengan server data kependudukan. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat sehingga tidak perlu ada masyarakat yang cemas karena memang untuk server data kependudukan itu sangat-sangat tinggi security-nya. Karena itu dipegang langsung oleh pihak Dirjen Dukcapil yang ada di pusat dan itu tingkat security-nya cukup tinggi. Server yang kami miliki untuk website ini memang terpisah. Kemudian memang tim IT kami belajar dari pengalaman minggu lalu ini sementara melakukan pembenahan, mencoba untuk mengembangkan beberapa hal termasuk dengan yang itu tadi, kelemahan-kelemahan itu yang diperkuat untuk kemudian ditutupi cepat. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan website ini dengan tingkat security yang lebih baik lagi. Baik, kita menantikan itu. Semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian ini dan kami apresiasi dalam waktu 2-3 hari itu sudah mulai kembali normal begitu ya pelayanannya begitu ya. Baik. Selanjutnya begitu mungkin masih ada yang kebingungan begitu ya, prosedur yang harus dilewati ketika kita ingin mengurus sesuatu melalui online di Disdukcapil ini. Bagaimana sih panduannya, persyaratannya seperti apa? Nanti kita akan coba tanyakan kepada Ibu Kadis. Setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Bagi yang belum pernah membuka website atau situs dari Disdukcapil Makassar, coba deh Anda ambil smartphone Anda saat ini, kemudian ketik websitenya Dukcapil Makassar, nanti kemudian akan ada tampilannya di sana, dan ternyata semuanya sudah mulai pulih kembali. Benar begitu Ibu? Alhamdulillah, iya. Saya baru buka juga baru ini, Hendra, ternyata seluruh website kami sudah pulih 100%. Alhamdulillah. Baik. Nah, selanjutnya Ibu mungkin bisa Anda perlihatkan kepada kami terkait dengan pelayanan setiap harinya, berapa permintaan dan berapa proses yang sudah diselesaikan. Sembari mungkin Ibu menjelaskan kepada yang mungkin masih agak sedikit bingung ketika membuka website ini, gimana nih caranya, prosedurnya seperti apa kalau misalnya mau ngurus IKTP atau KK, apa aja yang diupload dan lain-lain, itu panduannya seperti apa, silakan Bu. Ya, saya kira setelah kita membuka situs ini, sebagai informasi buat masyarakat, pada hari ini tepatnya situs kami di www.dukcapilmakassar.co.id itu sudah pulih 100%. Jadi panduan petunjuk untuk mengisi layanan online itu sudah bisa ada di situ, lengkap. Kemudian himbauan saya kepada masyarakat adalah di dalam situs itu sudah ada tersedia layanan online dan masing-masing setiap pilihan layanan itu sudah sangat jelas kolom-kolom yang harus diisi oleh masyarakat. Ada memang yang wajib, tidak bisa tidak, harus diisi oleh masyarakat, ada yang menjadi pilihan. Jadi kalau misalnya masyarakat mengisi itu secara lengkap, semua kolom-kolom yang wajib itu kemudian mengupload, insya Allah itu akan kami proses dan kami tetap terpantau ya. Terpantau jumlah dokumen yang masuk kepada kami,
berapa yang sementara permintaan, berapa yang kami proses, berapa yang selesai, termasuk berapa pengajuan yang gagal. Dan yang gagal itu kami akan tetap memberikan notis atau notifikasi kepada masyarakat di mana letak kekurangan dokumennya untuk kemudian nanti bisa diupload kembali oleh masyarakat. Karena sebagai dinas yang menangani administrasi kependudukan, maka memang kami membutuhkan dokumen yang lengkap sebagai persyaratan untuk terbitnya sebuah dokumen, ya. Jadi harus lengkap karena itu menjadi arsip kami, dan pada saat ada sesuatu itu yang menjadi pegangan kami dari masyarakat. Nah, saya kira setiap masyarakat jika ingin mengakses itu, maka saya berharap dibaca semua petunjuknya, dokumen-dokumen yang wajib disiapkan, kemudian kalau memang belum ada itu disiapkan dulu, nanti setelah lengkap baru diupload ke website, sehingga masyarakat tidak perlu kerja dua kali atau karena yang kejadian gini deh, Hendra, banyak masyarakat yang melakukan pengajuan 2, 3 sampai ada yang berkali-kali, iya, tetapi itu tidak bisa kami layani karena memang dia tidak melakukan kelengkapan dokumennya belum selesai, ya. Jadi kalau kami sudah mencoba menata sistem ini, masyarakat yang bisa mengupload itu cukup 1 kali, karena itu juga mengganggu jumlah permintaan. Jadi 1 orang bisa ada 10 kali permintaan, ya, cukup nanti kelihatan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan, padahal ternyata cuma 1 permintaan sebenarnya realnya. Nah, itu yang kami jadi setiap alamat email, karena kami juga minta alamat email dan nomor WA, karena saat ini dengan adanya Permendagri 109 2019, masyarakat sudah bisa melakukan pencetakan sendiri dokumen kependudukannya, kecuali dua ya, KTP elektronik dengan kartu identitas anak. Di luar itu KK, akte kelahiran, akte kematian, dan semua dokumen kependudukan itu bisa dicetak sendiri oleh masyarakat menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4. Jadi kami seluruh Dukcapil seluruh Indonesia itu tidak lagi menggunakan kertas berhologram. Jadi silahkan masyarakat cetak sendiri, tetapi memang harus memasukkan alamat email karena itu wajib di sistem kami. Alamat email karena sistem di Dukcapil akan otomatis mengirim hasil dokumennya dalam bentuk PDF, dan kami juga akan mengirim ke nomor WA yang aktif agar masyarakat bisa langsung mencetak sendiri. Sangat mudah begitu ya. Artinya kemudahan ini harusnya bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Tidak lagi harus menuju ke kantor untuk kemudian mengambil kertasnya dan lain. Tapi dengan catatan hanya ada 2 yang kemudian tidak bisa, Ibu, ya, yaitu iktp dan juga kartu anak. Iya, karena memang masih produksi belangkonya masih dilakukan oleh pemerintah pusat, ya. Kalau yang lain sudah menggunakan kertas HVS 80 gram. Oke, baik. Jadi memudahkan bagi kita semua begitu ya. Baik, masa pandemi ini memang kita berharap segera berakhir begitu ya. Dan alhamdulillah ini, Bu, ya, di beberapa hari terakhir ini sudah menunjukkan penurunan angka yang yang terpapar COVID-19 di Kota Makassar begitu. Lalu harapan kedepannya sebagai aparat pemerintah yang kemudian menangani masalah dokumen-dokumen yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bayangkan saja di Dukcapil ini melayani 24 dokumen kependudukan ya, yang kemudian butuh kerja keras. Banyak yang kemudian memberikan kritikan-kritikan, tapi disambut dengan kerja yang kemudian saat ini terus dilakukan oleh pihak-pihak di Dukcapil Makassar. Apa himbauan Anda kepada masyarakat dan juga harapan Anda sebagai Kadis Dukcapil? Saya berharap masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, jaga diri, meskipun mengakses layanan kami berusaha untuk bisa memberikan layanan yang maksimal yang bisa kami lakukan. Harapan saya ke depan, kami berharap sebenarnya angka terpapar ini bisa semakin turun, yang berdampak pada status Kota Makassar masuk ke zona hijau. Kalau kita sudah masuk ke zona hijau, insya Allah kami akan menambahkan layanan kami untuk bisa melakukan perekaman KTP elektronik lagi. Kemudian yang kedua, kami sudah melakukan pencetakan suket-suket yang tersebar di masyarakat sekitar kurang lebih ada 60.000 suket. Itu alhamdulillah sudah kami cetak saat ini secara masif, tinggal melakukan distribusi. Nah, kami akan mendistribusi, tadinya kan memang ini secara antrian online. Insya Allah kalau sudah berangsur-angsur pulih, kondisi ini sudah mulai membaik, kami juga akan melakukan roadshow ke kecamatan
agar distribusi KTP ini lebih Oke. cepat lagi, lebih masif lagi. Oke, baik. Iya. Lalu kalau kemudian Makassar kemudian dinyatakan masuk lagi ke zona hijau dan ada kembali new normal di situ begitu, ketika diberlakukan new normal, apakah Disdukcapil kemudian membuka pelayanan tatap muka begitu? Ya. Ya, insya Allah kami akan jadi memasuki adaptasi kebiasaan baru. Iya, kami akan membuka layanan, tetapi pasti sudah tidak seperti dengan sebelum pandemi. Otomatis protokol kesehatan akan menjadi lebih kami perketat agar tidak ada lagi second wave ya, ada gelombang kedua keterjangkitan. Maka untuk layanan offline kami buka, tapi mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan layanan yang secara online sebenarnya. Kalau misalnya masyarakat yang tidak punya waktu yang cukup banyak, lebih baik di tempat beraktivitas saja mereka mengupload seluruh dokumen kependudukan. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang kemudahan, sebenarnya lebih mudah secara online aja begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Aryati Puspasari. Terima kasih sudah hadir di Studio Kompas TV Makassar. Sukses untuk pelayanannya dan semoga memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, demikian perbincangan kami di Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Hendra Bakti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat beraktivitas di hari ini, semoga sukses dan sampai jumpa.